Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Fikar Ampira, NIM 23161101815491 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Manajemen Mata Ujian Pendidikan Pancasila dan dosen bernama Muhammad Ramadan Al-Faris. Dalam menyelesaikan tugas UTS kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila dalam berbagai aspek, seperti Pancasila dalam kajian sejarah, Pancasila dalam perspektif ideologi, dan Pancasila dalam kajian filsafat. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Ada beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan. Dalam pembahasan tersebut kita akan membahas tentang sumber histori Pancasila, dan yang kedua Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia yang berawal dari prakemerdekaan, era kemerdekaan, Pancasila dalam Orde Lama, Pancasila dalam Orde Baru, dan Pancasila dalam era reformasi. Mari kita akan bahas bersama-sama dalam slide selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pendahuluan, yaitu sumber histori Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam. Tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui dalam filosofi. Disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi pada Tuhan, tajuk sebagai perasaan khas keberagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Yang pertama, Pancasila era prakemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya menurut Sunoto pada tahun 1984, melalui kajian filsafat, Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur nilai yang berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, mari kita buktikan bersama-sama. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan bagaimanapun cara menyembahnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan ramah, tamah, sopan, santun dengan sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-ciri guyup, rukun, bersatu, dan berkekeluargaan. Yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam permasyarakatan kita. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada 18 Agustus tahun 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bertanah air sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun kenyataan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai terkandung pada dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan Indonesia sejak zaman nenek moyang. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Pancasila Pembukaan Hukum Dasar oleh Mr. Muhammad Yamin, dinamakan Jakarta Karakter Piagam di dalam perancangan pembukaan. Alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan yang kedua sampai kelima masih sama seperti sekarang. Dalam Piagam Jakarta pada alinea yang ketiga juga memuat rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini merupakan cetusan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan sebelum proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat disebut sebagai Declaration of Indonesia Independence. Berikut adalah Pancasila dalam era setelah kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlemen. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara, Somatri tahun 2006. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap sebagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru, di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu terjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi core values. Penjelasan dari Sumantri 2006. Pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu. Pada tahun 1998, pemerintah Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini. Berikut Pancasila era Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikerematkan dengan sebuah azimat resolusi bangsa pudar. Untuk pertama kalinya pada akhir 2 dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan, meredupnya sinar api Pancasila sebagai kepala pemerintah yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu, berlaku demokrasi terpimpin setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin
yaitu demokrasi khas Indonesia, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Masa pemerintah Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden juga MPRS pada saat itu, yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagai mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintah terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijaksanaannya. Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lain yang diperpanjang sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memperburuk. Puncak di situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30S PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan pemerintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1969 untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Selanjutnya adalah Pancasila era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai negara hukum. Setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat yang harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Baik, kita masuk dalam pembahasan kedua, yaitu Pancasila dalam perspektif ideologi. Yang pertama, pendahuluan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari kebudayaan bangsa yang sudah ada, tumbuh dan perkembangan berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sandi utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 ini resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan masih terus digunakan hingga saat ini. Penerapannya berbeda sesuai dengan masa yang ada di setiap masa. Oleh karena itu, menarik rasanya untuk dibahas mengenai sejarah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa era reformasi. Dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, antara lain yaitu bagaimana sejarah. Yang kedua, kita masuk ke poin kedua, yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Yang ketiga, kita masuk dalam pembahasan sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran berbangsa di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi kepentingan manusia, kesadaran dan kesatuan berkerakyatan saat menjunjung tinggi nilai keadilan. Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1948 tentang pencabutan dari ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman pernyataan dan pengalaman Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1, ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI, yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari ketetapan MPR tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi negara selain kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu diwajibkan dengan konkret dan operasional indikatif bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Berikut kita masuk dalam topik Pancasila dalam kajian filsafat. Yang pertama, pendahuluan. Sebagai filsafat negara, tentu Pancasila ada yang merumuskan Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata merupakan like star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa atau pemersatu bangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Impres nomor 12 tahun 1968 adalah satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan, dan seterusnya. Kemudian kita masuk dalam topik pembahasan pengertian menurut arti katanya. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, filosofia, terdiri dari kata phile artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguhnya. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Baik, itulah hasil presentasi dan hasil video saya tentang Pancasila dalam berbagai aspek. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.